Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى أيضا في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Baik Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yardah. Kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan dengan perkara yang Allah ridhoi, yakni dengan mempelajari ilmu agama Islam. Khususnya di subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu agama Islam ini, bil khusus ilmu bahasa Arab dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan fisik, hidayah serta taufiknya agar kita bisa terus menjalankan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tentunya selalu kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berikut keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita semua masuk dalam kategori orang-orang yang selalu mengikuti ajaran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita, pembahasan dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah, di mana kita telah sampai pada halaman 64 ya Pak. Nah, terakhir adalah pelajaran ke-12, Ad-Darsus Tsaniyah Asyar, percakapan antara Su'ad dan seorang anak perempuan nah, yang bernama Aminah. Yang bernama Aminah, dan dia menjelaskan bahwa ya bapaknya ada di Madinah Munawwarah, ya, dan bapaknya adalah seorang pengawas di sekolah sanawiyah. Dan ibunya juga di Madinah Munawwarah, ya, dan beliau adalah seorang dokter di rumah sakit bersalin, dan dia juga sedang berada dengan sepupunya bintu ammi, ya, bintu am. Ini adalah anak perempuan paman dari bapak, berarti sepupu. Dan sepupunya bernama Fatimah. Ya, ini sekedar mereview apa yang telah kita baca kemarin ya, karena nanti ada sambungannya. Nah, karena pelajaran hari ini sambungan dari percakapan tersebut ya. Dan Aminah menjelaskan bahwa Aminah itu di Mutawassithah, sedangkan sepupunya yakni Fatimah itu di Sanawiyah. Nah, lalu juga eh, Aminah menjelaskan bahwa dia tidak mempunyai ukhtun. Ya, dia nggak punya apa? Saudara perempuan. La mali ukhtun. Iya, tapi dia punya apa? Saudara laki-laki. Iya, alaka akhun? Iya. Naam.
li akhun kabir. Saya punya kakak. Ya, akhun kabir maksudnya adalah saudara yang lebih tua, yaitu kakaknya. Kabir artinya besar. Kabirun besar. Tapi di sini ya orang mungkin menyangka apa besar badannya, apa besar apanya. Ya, enam. Tapi di sini ya akhun kabir maksudnya adalah kakak. Ya, karena dia lebih besar usianya. Dan dia adalah mahasiswa di universitas. Nah, sampai sini kemarin kita membacanya. Dan terakhir itu sampai ke Pak Ubed ya Pak, terakhir ya. Nah, berarti balik lagi ke sini ya, Pak Sunario. Masya Allah. Semangat Pak Sunario ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, Tayyib. Ada wawunya, ada wawunya. Waman. Nah ini ada mikrofonnya juga nih Pak. Waman. Nah, silakan mikrofonnya Pak, biar kedengaran. Nah, Masya Allah. Wa man hada tiflalladzi Tiflul, tiflu. wa man hadat Ya, hadat tiflulladzi ma'a Masya Allah. Sahih, benar. dan siapa anak kecil ini yang bersamamu. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Nah, betul Pak. Waman hadza tiflul ladzi ma'aki. Ya, ini nyambung semua. Hadza tiflul ladzi. Nah, ini ya kalau dipisah waman hadza at-tiflu alladzi ma'aki ya kalau dieja. Tapi ini Masya Allah udah bisa disambung. Ya, ketika disambung maka dia masuk semuanya karena di sini alif lam ya dan al ini hamzah wasal juga seperti yang kita bahas kemarin ya hamzah wasal yang ada pada huruf dan dia fathah ketika diucapkan. Ya, ketika diucapkan menjadi at-tiflu. Tapi kalau disambung hadzat tiflu, dia hilang. Begitulah hamzah wasal kan. Kemarin yang kita jelaskan hamzah wasal yang ada pada fiil, ya kata kerja. Nah, di sini ya dia berharokat fathah, dibaca fathah hamzah wasalnya ketika dia pada huruf alif lam. Ya, enam. Maka ya dia dibaca fathah. Nah, adapun yang kemarin pada eh, kata benda, ya isim itu ismun, ya ibnun, imruun, ya kata sebagian ulama itu ada 10 ya isim-isim yang dia diawali dengan alif lam. Afwan diawali dengan hamzah wasal. Diawali dengan hamzah wasal yang dia simai, ya bentuknya simai yang didengar dari orang-orang Arab. Nah, kita lanjutkan. Waman hadzal tiflul ladzi ma'aki dan siapakah? Nah, hadzal tiflu. Ini karena dia beralif lam setelah hadza maka diartikannya tiflunya dulu. Anak kecil ini. Ya, bukan ini anak kecil, tapi anak kecil ini. Alladzi ma'aki yang ada bersamamu. Nah, di sini karena yang diajak bicara adalah Aminah perempuan, maka dia pakainya ya domirnya ki, ya bukan ka. Kalau sebelumnya kan untuk laki-laki ma'aka. Ya, sekarang untuk yang perempuan ma'aki, ya bersama kamu, ya perempuan. Nah, dan pakainya alladzi karena ya yang diperuntukkan adalah atiflu. Ya, yang peruntukannya untuk atiflu maka dia pakainya alladzi. Nah, gitu ya Pak. Masya Allah barakallahu fikum Pak Sunario. Silakan Pak Maman. Buat Ya, adalah anaknya saudaraku. ya, Masya Allah. Barakallahu fikum mumtaz. Huwa benu akhi. Ya, huwa benu akhi. Kalau dieja huwa ibnu akhi. Huwa ibnu akhi. Ya, dia adalah putra putra siapa? Saudaraku. Berarti apa? Keponakan. Ya kan? Dia adalah keponakanku. Ya.
anak dari saudara laki-lakiku. Nah, di sini akhi dia sebagai mudhofun ilaih kan? Ya, tapi dia harokatnya ya ini tersembunyi pada sebelum ya mutakallim. Ya, nah. Ini juga hamzah wasol ya, ibnu seperti yang kemarin yang kita bahas ya sama ibnu ya ismu ya nam. Ibnatu nanti juga ada ya sama imruun imroatun ya ini ya isim kata benda yang diawali dengan hamzah wasol dan dia hamzah wasolnya dibaca apa kasroh, dibaca kasroh. Enam. Baik. Selanjutnya silakan Pak Dokter. Masmuhu. Enam. Nama pendek ya dok. Masmuhu, siapa namanya? Ya, namanya siapa? Ibnu akhi. Ya kan? Karena dia ibnu laki-laki, maka menggunakan kata gantinya apa? Domirnya huwa. Masmuhu. Ya. Nah, ini penempatan untuk penggantian domir. Ya. Walaupun ini kita membahas tentang domir perempuan, tapi di sini juga masuk domir laki-laki. Ya, karena menjelaskan tentang putranya dari saudara si Aminah. Maka dia pakai domir hu. Masmuhu. Ya. Kalau dia perempuan, masmuha. Gitu ya. Tapi karena dia adalah laki-laki, maka masmuhu. Siapa namanya? Nah, ini perbedaan yang kita ambil juga ya. Tanya. Untuk yang mudzakkar, untuk yang muannas. Nah, tadi ma'aka untuk yang mudzakkar. Untuk yang muannasnya ma'aki ya. Lalu untuk yang mudzakarnya masmuhu, masmuhu ya, domirnya hu. Untuk yang muannasnya mas masmuha. Dia pakai domir ha ya. Nah, ini perbedaan yang pernah kita pelajari sebelumnya. Sebelumnya laki-laki pakai ma'aka, ya. Lalu sekarang untuk perempuan ma'aki, ya. Untuk laki-laki masmuhu, untuk perempuan masmuha. Ya, ini yang kita bedakan dari pelajaran sebelumnya, ya. Sehingga kita bisa mengikat. Oh, sebelumnya laki-laki ini domirnya, ya. Sekarang domirnya untuk perempuan seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Silakan Pak Sony. Ismuhu Sa'idun. Sa'dun. Sa'dun apa Sa'idun? Nah, kalau enggak ada ya, maka dia Sa'dun. Dun. Nah, gini ya Pak. Ismuhu Sa'dun. Ya, ini bedakan ketika cara bacanya. Kalau dia tanpa ada ya, maka dia dibacanya Sa'dun. Kalau Indonesianya mungkin saat ya. Nah, saat. Nah, tapi kalau dia ada ya-nya, Sa'idun gitu ya. Sa'idun. Baru nih Sa'id gitu ya Pak. Bedanya nanti ada ya-nya saja. Ya, kalau dia ada ya-nya berarti Sa'id ya, Sa'id. Kalau dia nggak ada ya-nya setelah ain, maka dia Sa'dun. Saat ya. Nah,
Allah alam, tulisan seperti ini kalau Indonesia mungkin saat, atau ada A-nya dua, enggak ya? Saat, enggak ya? Saat seperti ini ya. A-nya dua ya? Saat, oh saat ya. Baik, saat, ya. Saat. Karena penulisan bahasa Indonesianya butuh di ini kan, ketika dia bahasa Arab di bahasa Indonesia kan, ya butuh penyesuaian. Baik. Jadi di sini nggak ada ya setelah ain, maka dia dibacanya saat, sa'dun, ismuhu sa'dun. Nam. Artinya apa tadi Pak? Namanya saat. Nam. Karena dia laki-laki, maka pakai domirnya hu. Iya, ismuhu. Iya, namanya. Dan ini lihat hamzah wasolnya, ya karena dia kata benda, dia kata ismun, maka dia diawali pembacaannya dengan kasroh. Ya, ismun. Ya, 6. Di sana 10 itu ismun, ya, lalu ibnun, ibnatun, imruun, imro'atun, terus isnani, ya, isnatani. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama, ya, ulama nahu menjelaskan tentang hal seperti itu. Ya, isim-isim yang dia diawali dengan hamzah wasol. Ya. Nah, pada kata benda, dan dia dibaca kasroh ya, i. Nah, terus istun, ya, aimullah, aimunullah. Tapi kalau ini dia dibaca fathah untuk yang dua terakhir ya. Nah, aimullah dan aimunullah. Walaupun yang dua ini ada juga yang mengatakan dia hamzah qat'iyah. Taib. Tapi untuk di sini ismun ya dia dibaca kasroh. Jadi nggak ngelihat huruf ketiga. Kalau yang kemarin kita jelaskan melihat huruf ketiga, ya ini dia di kata kerja. Ya, idhab, idrib, ya, nam, udhkuru. Ya, ini untuk kata kerja. Yang pertemuan sebelumnya yang kita bahas tentang cara membaca hamzah wasol. Itu kalau pada kata kerja. Nanti juga ada yang menjelaskan itu kata yang ketiga atau huruf yang ketiganya itu kalau domahnya domah asli. Ya, bukan domahnya domah yang bukan asli. Ya, kalau domahnya bukan asli maka dia dibaca kasroh. Cuman itu kemarin kita nggak menjelaskan karena takut bingung nantinya. Nanti paling nggak sudah kita ambil secara globalnya dulu, ya, baru nanti secara rincinya setelah kita pahami. Nanti ketika berjumpa dengan kata yang dia huruf ketiganya domah, tapi kalau dibacanya nggak domah, ya maka ini baru ada pengecualian. Ya, kalau domahnya bukan domah asli. Ya, 6. Bisa dipahami ya Pak? Kemarin yang kita jelaskan pada pertemuan berikutnya, kalau huruf ketiga dari kata kerja tersebut domah, maka hamzah wasalnya dibaca domah. Nah, ini kalau domahnya domah asli. Iya, kalau domahnya domah asli. Nanti di sana ada domahnya ternyata bukan domah asli. Nah, ini baru ya dibacanya bukan domah hamzah wasalnya tapi dibaca kasroh. Nah, tapi yang rinci yaitu kita belum jelaskan dulu. Ya, karena khawatir nanti bingung. Ini yang ini aja dulu secara global kadang masih agak bingung ya. Nah, kita ingin sedikit mempermudah. Baru nanti tambah lagi pelajaran selanjutnya, ya baru kita lebih rinci lagi. Step by step. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Silakan Pak Abdul Khalik ya. Ummuki fil baitil al'an. Nah, artinya Pak, Ibumu sekarang di rumah. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik, mumtaz. Ummuki. Nah, ini dia dibaca ya, kalau kemarin ada pakai ain, am. Nah, ini dia baru dibedakan harokatnya.
Kalau pakai hamzah dia kalau pakai ain dia ammun. Ini ummun. Ummuki fil baitil ana, ya, apakah ibumu ada di rumah sekarang? Ya, nah, ini menggunakan apa domirnya anti, ummuki, ya. Nah, fil baiti. Nah, di sini ada apa? Huruf jar, sehingga al bait dibaca kasroh, al baiti. Kenapa? Karena majrur dengan fi. Itu ya, kita sedikit terapkan yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya silakan Pak Pak Asep. Nah, nah, sudah bisa? La dahabat ilal mustasfi. Mustasfa, mustasfa. Nah, Dahabat ilal mustasfa. ya betul Pak. Tidak, dia pergi ke rumah sakit. Masya Allah, barakallahu fikum Pak Asep. Jazakumullah khairan. Masya Allah. La, zahabat ilal mustashfa. Ya, tadi kan ditanya ibunya ada di rumah nggak sekarang? Ya, kata Aminah, la, tidak. Beliau telah pergi ke rumah sakit. Beliau ini siapa? Ibuku. Sehingga yang tadinya kita biasanya zahaba ditambah ta'ut ta'nis. Ya, ta'ut ta'nis as-sakinah. Zahabat. Ya, tidak. Ya, ibuku pergi ke rumah sakit. Ya, mustashfa. Ya, di sini dia alifnya, ya-nya sebagai alif. Ya. Jadi tidak sebagai ya. Jadi bukan mustasfi, tapi mustashfa. Ya, di antara tandanya nggak ada titiknya biasanya. Ya, dia nggak pakai titik. Maka biasanya kalau ya nggak pakai titik, ya itu kebanyakannya atau seringnya dia dibaca alif sebagai alif. Nah, ini salah satu pembeda kembali ya dari yang telah kita pelajari. Sebelumnya untuk yang muzakkar itu pakainya zahaba, zahaba. Sekarang ditambah zahabat. Nah, ada tak taknis zahabat. Nah, ini sebagai pembeda ya antara yang muzakkar dengan yang muannas. Ya, dan ini yang akan dibahas juga setelahnya oleh beliau. Jadi kalau dia untuk laki-laki dia nggak pakai tak tanis. Kalau dia untuk perempuan satu orang, maka dia fiilnya, kata kerjanya itu ditambahin apa? Tak tanis sakinah. Ini untuk kata kerja yang lampau. Karena nanti kata kerja ada tiga. Ya, kata kerja ada tiga. Nah, ada yang dia lampau seperti di sini zahaba, ada yang dia mudhari'. Mudhari' itu present tense ya. Nah, yang dia sedang atau akan. Ya, sedang atau akan dilakukan. Kalau lampau berarti kan telah. Zahaba berarti telah pergi. Ya, kalau dia mudhari' menjadi yadhhabu untuk domir dia laki-laki ya. Yadhhabu ini baru fiil mudhari'. Nah, kalau yadhhabu fiil mudhari', dia enggak bersambung dengan tak taknis as-sakinah. Dan yang ketiga ada fiil amr. Ya, kata kerja perintah. Seperti idhab. Ya, untuk laki-laki idhab. Dan untuk satu orang laki-laki, pergilah. Nah, ini juga idhab tidak berjumpa dengan ta'u at-tanis as-sakinah kalau diperuntukkan untuk perempuan. Jadi ta'u ta'nis as-sakinah di sini dia akan bersambung dengan apa? Fiil madhi. Disebutnya fiil madhi. 6. Kata kerja lampau. Nanti akan ada penjelasannya oleh beliau. Itu yang sekedar mukadimah saja ya. 6. Nanti akan ada pada latihan keempat ya. 6. Latihan keempat. Walaupun latihan ketiga sudah diperintahkan. Ya, sudah diperintahkan. Tapi kita jelaskan
ya beberapanya saja atau pengenalannya dulu bahwa kalau untuk perempuan dia kata kerja kata kerja yang lampau contohnya zahaba itu ditambah apa? Ta'nis as-sakinah. Nah, ini dikiaskan disamakan dengan kata kerja yang lainnya, yang lampau, yang pernah kita ambil. Ya, apa saja yang pernah kita ambil? Seperti mungkin khoroja. Ya, maka kalau untuk perempuan apa? Khoro, khorojat. Nah, gitu ya. Kalau untuk perempuan, khorojat. Nah, apalagi yang pernah kita ambil? Nah, baru sedikit ya kalau untuk kata kerja ya. Khoroja, zahaba, nah, jalasa. Nah, jalasa. Kalau untuk perempuannya apa? Jalasat. Nah, gitu. Tinggal ditambah apa? Ta'nis, sakinah. Nah, ada lagi yang pernah kita ambil. Sebelumnya kita ambil yang sudah kita pelajari dulu ya. Kalau tidak, sebenarnya banyak ya kata-kata kerja yang di luar dari apa yang telah kita ambil ya. Tayyib. Berarti tadi zahaba, kharaja, jalasa, ya. Nah, apa lagi? Qara'a. Nah, qara'a berarti kalau untuk perempuan apa? Qara, qara'at. Nah, ditambah ta'nis as-sakinah. Masya Allah. Nanti insya Allah kita akan tambahkan kembali ya beberapa kata kerja ya yang dia diperuntukkan untuk perempuan. Nah, kalau di sini pastinya diawali dengan isim dulu ya. Kata-kata benda dulu ya. Nah, baru setelahnya ya diberikan oleh beliau contoh-contoh dari kata kerja. Semuanya itu karena untuk step by step ya, untuk permulaan belajar nggak langsung ngambil sekarung gitu ya. Nah, tapi sedikit demi sedikit lama-lama nanti dia akan bertambah banyak apa yang dipelajari. Nah, mungkin hanya itu dulu ya. Tayeb. Intinya kalau dia untuk muannas, nah, tayeb. Kita mana? Sini ya. Zahaba itu artinya dia laki-laki. Dia, saya singkat LK aja ya Pak. LK, laki-laki, satu orang, satu LK. Tapi terkadang ini dalam menerjemahkan, ya kadang nggak pakai dia satu laki-laki, ya nggak juga ya. Tergantung dilihat mana yang untuk memudahkan. Tapi karena kita sedang mempelajari kata per kata, maka kita jelaskan. Zahaba, dia laki-laki telah pergi. Nah, nah, ketika dia diperuntukkan untuk perempuan, maka ditambah apa? Zahaba ditambah, ini bukan salib ya, tapi plus tak. Nah, zahabat. Jadi zahab, aduh, kelebihan. Zahabat, dia satu PR perempuan telah pergi. Nah, contoh yang lainnya, ya kita perhatikan contoh. Khoroja,
Kharaja apa artinya? Dia satu orang laki-laki telah keluar. Nah, dia satu LK telah keluar. Maka untuk perempuannya gimana? Ditambah tak tanis kharajat. Nah, ditambah tak tanis. Lalu juga misalkan yang lainnya apa? Sini ya. Jalasa. Jalasa apa artinya? Duduk. Ya, dia satu orang laki-laki, dia satu LK ya. Telah duduk. Kalau untuk perempuannya jadi apa? Jalasat. Nah, ditambah tak taknis sakinah. Dikiaskan semua kata kerja yang madhi ya ketika untuk muannas maka dia ditambah tak taknis as-sakinah ya. Nah, apalagi yang tadi Pak? Ya tinggal disamain aja ya. Tak taknis sakinah, tak taknis sakinah bersambung dengan kata kerja atau fiil. Oh, kata kerja lampau. Kata kerja lampau atau fiil madhi. Nah, tak taknis sakinah ini bersambung hanya dengan ini tambahannya ya atau di sini saja. Ya, tak taknis sakinah bersambung dengan kata kerja lampau saja. Ya, atau fiil madhi. Ya, 6. Tapi tak taknis di sini bukan domir ya. Dia bukan domir, dia huruf. Ya. Karena dia untuk membedakan yang laki-laki dengan perempuan. Jadi kalau misalkan kita pengen jelaskan yang pergi itu adalah Muhammad, berarti zahaba Muhammadun. Jangan zahabat Muhammadun. Nah, ini salah. Ya. Kalau dia zahabat berarti setelahnya harus perempuan. Zahabat Aminatu kek atau zahabat Fatimatu kek. Ya. Pokoknya untuk perempuan pakainya apa? Zahabat, pakainya tak atau khorojat atau jalasat atau qoroat. Iya. 6. Bisa dipahami ya, Pak? Kalau zahaba atau khoroja maka dia harus laki-laki. Khoroja Aliyun. Zahaba Aliyun. Iya. Jalasa Muhammadun. Nah, ini nggak boleh ditambahin tak taknits sakinah. 6. Apa sih arti tak taknits sakinah? Huruf ta yang diperuntukkan untuk perempuan yang dia berharokat sukun. Sakinah itu sukun. Bukan sakinah mawaddah warahmah ya. Nanti, oh ini huruf taknya ada sakinah mawaddah warahmah. Sakinah. Ini panjangnya sinnya. Sakinah. Kalau yang tadi ya sakinah, ya, mawaddah warahmah. Nah, baik. Bisa dipahami ya, Pak? Barakallahu fikum. Sehingga orang yang membacanya tahu, oh dia yang diperuntukkan
pelakunya adalah perempuan. Seperti di sini, la dhahabat ilal mustashfa. Yang terakhir, di sini nggak disebutkan kan pelakunya, tapi sudah disebutkan sebelumnya. Hanya saja ditambahi tak, ya, tak sukun. Tak yang diperuntukkan untuk sukun. Sehingga orang yang membacanya atau yang mendengarnya, dia tahu, oh iya berarti itu pelakunya perempuan. Ya, yang melakukannya perempuan. Dhahabat, dia pergi. Siapa pergi? Perempuan. Iya. Nah, di sini dilihat konteksnya. Oh, sebelumnya yang dibicarakan adalah ibunya. Oh, berarti ibunya yang berangkat, ya, yang pergi. Nah, tapi ditambahi dulu dengan tak sukun. Tak sukun. Nah, sama di kata benda juga ada kan? Tak. Tapi dia nggak sukun. Dia berharokat. Ya. Nah, seperti misalkan apa namanya? Tak marbutoh. Ya, kata-kata benda yang akhirnya tak marbutoh. Ya, ada juga yang tak utaknis seperti akhun dengan ukhtun, ya kan? Nah, ini membedakan bahwa tak di situ untuk perempuan. Iya. Atau tolibun, tolibatun. Ya, ini untuk membedakan bahwa tak di situ ya adalah untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi dalam bahasa Arab kata juga itu dibedakan untuk yang laki-laki, untuk yang perempuan. Ya, nah, tidak dia dicampur aduk. Ya, semuanya punya ya masing-masing. Ya, oh ini untuk laki-laki ini, untuk perempuan seperti ini. Iya. Sehingga nggak boleh dipakai untuk yang perempuan, untuk laki-laki nggak boleh. Tamar buta untuk laki-laki nggak boleh. Ya, kecuali ya lafat untuk nama orang, ya seperti Hamzatu, ya Usamatu itu memang ya yang didengar dari orang Arab, ya lafadznya saja ada muannats-nya, tapi memang peruntukan maknanya untuk laki-laki. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahmatullahi jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Ustadz, ada Ya. sedikit. Ya, silakan Om. Saya mau nanyakin ini. Jalasa artinya duduk. Duduk. Nah, kalau jalisun artinya juga duduk. Kapan itu digunakan, Ustadz? Perbedaan itu digunakan dalam kalimat yang bagaimana? Nah, jalasa dengan jalisun. Iya. Jalisun. Jalisun, nah, Masya Allah. Barakallahu fikum Opung, jazakallahu khairan. Pertanyaan yang bagus ya dari Opung. Semoga Allah SWT berkahi Opung dan keluarga dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau jalasa ini ya, jalasa ini kata kerja, fi'il madhi. Jalasa. Ini dia telah duduk. Ini fi'il. Kalau jalisun, ini fi'il ya. Kalau jalisun, ini isim. Ya. Dia kata benda, isim fa'il. Ya. Isim fa'il. Orangnya, pelakunya. Gitu. Jadi ya, jalasa Muhammadun fahuwa jalisun. Jalasa Muhammadun, Muhammad telah duduk. Ya, fahuwa jalisun, maka dia adalah orang yang sedang duduk. Gitu. Jalisun jadi dia kata fa'ilun, seperti doroba. Nah, memukul. Ini kan kata kerja. Ada pekerjaan yang dia lakukan. Ya, sedang dia lakukan atau telah dia lakukan. Nah, kalau jalisun itu untuk kata benda. Makanya dia bertanwin. Jalisun. Kalau fiil nggak boleh bertanwin. Dia kalau nggak fathah atau dhammah, nam. Dia nggak bertanwin. Jadi fahuwa jalisun. Maka dia nah itu ke sorofnya ya, tasrif. Jadi jalisun bedanya dia isim fa'il. Dia masuk ke kategori kata benda. Kalau jalasa dia kategorinya fi'il, kata kerja. Gitu ya. Nah, memukul atau duduk, kalau jalisun orang yang sedang duduk. Nah, gitu. Orangnya jalisun. Kalau jalasa
pekerjaannya, gitu. Yang sedang dia lakukan atau telah dia lakukan. Seperti qara'a, membaca. Maka orang yang sedang baca disebut qari'un. Seperti jalasa tadi berarti yang orang yang sedang duduknya disebut jalisun. Gitu ya, Bu. Jadi bedanya satu dia kata kerja untuk yang jalasa, kalau jalisun dia kata benda. Lalu kedua, ya kalau jalisun orangnya, ya orangnya yang sedang duduk. Sama dengan kataba misalkan. Kataba katibun. Ya, jadi dia strukturnya ngikutin fa'ilun, maka disebut isim fa'il. Jadi dia huruf yang pertama di sini kan, huruf yang pertama ditambahin alif. Kan dia sama dengan fa'ilun. Ini tasrifnya ya. Fa'ilun. Nah, ini strukturnya. Maka kalau jalasa, karena dia dari fa'ala kan, fa'ala menjadi fa'ilun. Maka kalau jalasa, nah tinggal setelah jim kan huruf pertama seperti fa. Ini ainnya jadi lam, ini lamnya jadi sin. Maka ketika ngikutin fa'il berarti dia jim tambah alif. Lalu ainnya, nah ini di sini lam. Baru lamnya ini sin. Nah seperti ini, jalisun. Jadi ini strukturnya disebut wazan, timbangan. Nanti sama nanti untuk yang khoroja berarti dia khoroja. Diganti fa'ala jadi khoroja berarti khorijun gitu. Itu dalam membentuk isim fa'il. Sama dengan tadi qara'a menjadi qori'un. Khoroja menjadi khorijun. Zahaba menjadi zahibun. Nah itu isim fa'il namanya. Nah, begitu ya Bang. Gimana bisa dipahami? Alhamdulillah ya. Nah, jadi bedanya paling nggak satu dipegang bahwa kalau jalasa itu kata kerja, kalau jalisun isim fa'il, kata benda. Nah, betul, betul, masya Allah, barakallahu fikum. Iya, betul, Opung. Lagi sedang baca kitab Gundul apa nih, Opung? Belum. Gak apa-apa, memang bagus ketika kita sambil belajar bahasa Arab, kita coba ambil kitab Gundul ya Arab. Nah, nanti sambil baca ini apa nih? Nanti kadang ketemu yang kita pelajari. Oh, ini bacanya ini. Oh, ini bacanya begini. Nanti kita sambil belajar terjemahkan. Oh, ini terjemahannya seperti ini. Kalau mau terjemahkan bisa terjemahan yang agak besar, munawir ya. Ini cukup besar ya, tebal ya. Nah, itu ya di antara yang dipakai juga untuk ke Arab Indonesia ya. Nah, walaupun terkadang kita juga langsung ke Google gitu kan, ada ya. Tapi terkadang beberapanya butuh kita cek dulu ya maknanya yang sesuai. Karena satu kata kan dia bermakna ya, bermakna-makna, bermacam-macam. Tinggal peletakannya sesuai nggak nih kalau diartikan ini. Ya, sedangkan dia memiliki arti yang lain. Ya, 6. Tayyib, barakallahu fikum. Cukup apa, Bung? Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Wah, sebentar lagi nih. Nah, alhamdulillah kita nanti akan masuk pada latihan pertama ya, tapi insya Allah nanti mungkin pada pertemuan berikutnya. Kalau ada yang tanyakan kembali, iya gimana Pak Maman? Silakan. Masya Allah. Nah, Zahab pelajaran ke-10 ya. Nah, halaman 55. Oh iya, Masya Allah. Nah, gimana Pak? Ya, betul. Zahabta itu untuk laki-laki. Anta. Jadi fiil madhi kata kerja lampau, ah, kamu, kamu laki-laki. Nah, kalau untuk perempuannya zahabti, gitu ya. Zahabtu saya. Ya. Jadi ini fiil madhi kata kerja lampau yang bersambung dengan
domir muttasil, domir yang bersambung dengan fiil. Nah, itu untuk yang domir anta dan ana. Dhahabta, dhahabtu. Nah, kalau untuk anti, dhahabti. Gitu kan? Kalau untuk anti, dhahabti. Nah, untuk dia perempuan, ya untuk yang ghaibah, dhahabat. Ya, karena nanti huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. 14. Iya, ini baru hiya, anta, anti, ana. Baru 4 ini yang kita pelajari. Nah, makanya tadi kita katakan sedikit-sedikit dulu. Ya, alhamdulillah anta sudah, anak sudah, ya. Nah, anti sudah, tinggal sekarang hiya. Huwa juga sudah ya, 5 berarti. Kan jalasa itu untuk domir huwa. Ya, nah, jalasa itu untuk domir huwa. Berarti sudah 5. Masih ada 7 lagi berarti. 7 afan, 9 ya. 9. Ingat domirnya saja. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Berarti 14 domir ini nanti akan bersambung dengan fiil. Kata kerja lampau. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, insyaallah ya. Nah, huwa jalasa, huma jalasa. Maka nanti ada jalasa jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Nah, itu nanti perubahan fiil madhi yang bersambung dengan domir. Tapi kita ambil baru ini dulu saja. Ya, jalasta, jalastu, jalasti, jalasa, terus jalasat. Nah, alhamdulillah. Gitu ya, Pak. Bersabar, nanti akan datang domir-domir yang lainnya. Tapi ini memang yang sering dipakai dulu oleh beliau, digunakan ya agar kita bisa mempraktekannya dalam percakapan sehari-hari atau membaca ya kitab-kitab ulama ya, atau yang dalam Al-Qur'an ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam hadis ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang kita inginkan, belajar bahasa Arab agar kita bisa memahami Al-Qur'an dan juga memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga perkataan para ulama-ulama Islam yang soleh. Nah, barakallahu fikum. Cukup dulu mungkin ya Pak. Ya, jazakumullah khairan. Saya ucapkan ya terima kasih kepada Pak Ubed selaku host kita. Semoga Allah SWT memberkahi Pak Ubed dan keluarga dan diberikan kemudahan serta perlindungan dalam segala aktivitas dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak yang telah berkenan hadir pada kajian kita di subuh hari ini secara offline, dan Bapak dan Ibu yang hadir secara online. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Semoga Allah SWT memberkahi Bapak-bapak dan juga ibu-ibu serta keluarga dan diberikan kemudahan serta perlindungan dalam segala aktivitas dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan pada kita kekuatan iman, kekuatan fisik, hidayah serta taufiknya agar kita bisa terus istiqomah dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita dan keluarga kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala, surga Firdausil A'la, dan menjauhkan kita dari segala murkanya, dari segala azabnya, dari api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Saya tutup subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.